Ajang bergengsi untuk desa dan kelurahan di Jawa Barat, Anugerah Gapura Sri Baduga. Sebanyak 5.311 desa dan 646 kelurahan akan dievaluasi kinerjanya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, adapun penambahan aspek penilaiannya mencakup kesehatan, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan atau sosial ketentraman dan ketertiban, tata kelola pemerintahan. Ini saatnya desa dan kelurahan menunjukkan yang terbaik. Anugerah Gapura Sri Baduga. Lembur diurus, kota ditata. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap Bu? Ya. Kita sudah masuk ke peserta kelima dari 6 desa terbaik Anugerah Gapura Sri Baduga tahap pemaparan tingkat kabupaten tahun 2025. Kepada Ibu Kuwu Desa Mundak Jaya dipersilakan 15 menit. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas rahmat dan hidayahnya. Saya beserta rekan-rekan bisa berkumpul di kantor BPD Kabupaten Indramayu mengikuti acara penilaian lomba desa tingkat kabupaten tahun 2025. Kepada yang terhormat tim penilai lomba desa beserta yang hadir di sini, perkenalkan saya Haji Daria, Kuwu Desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, akan memaparkan profil Desa Mundak Jaya yang terletak di Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mundak Jaya adalah sebuah desa kecil namun mempunyai semangat yang besar dan penuh dengan kegiatan dan tradisi yang unik dan menarik. Visi misi Desa Mundak Jaya. Mundak Jaya lestari. 1. Luhur, menanamkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat desa. 2. Elok, mewujudkan lingkungan yang elok dengan meningkatkan kegiatan kebersihan. 3. Sejahtera, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan intensifikasi sektor pertanian. 4. Transparan, menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif. 5. Agamis, meningkatkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama baik secara formal maupun non formal. 6. Ramah, menciptakan kondisi kehidupan yang ramah, aman, tentram dengan didukung sarana dan prasarana keamanan lingkungan. 7. Inovasi, mengembangkan inovasi sebagai wujud ekonomi kreatif dalam pengelolaan potensi desa secara optimal dan berkelanjutan. Dengan jumlah penduduk 5.373 jiwa, Desa Mundak Jaya terdiri dari 2 blok, Blok Munjul dan Blok Badak, dengan jumlah 5 RW dan 28 RT dengan batas wilayah sebelah utara Desa Cibereng dan Tempel, sebelah selatan Desa Cikedung Elor, sebelah timur Desa Cikedung Elor dan Desa Tempel, sebelah barat Desa Karangasem. Luas wilayah menurut kegunaan pemukiman dan pekarangan 100 hektar serta persawaan 278 hektar. Desa Mundak Jaya merupakan desa pemekaran dari Desa Karangasem yang sebelumnya pemekaran dengan Karangasem. Mundak Jaya termasuk dalam desa induk Cibereng. Namun Desa Mundak Jaya sendiri diambil dari nama dusun dan blok yang ada di wilayah Desa Mundak Jaya,
yaitu Blok Munjul dan Blok Badak. Sedangkan nama Jaya merupakan harapan dari masyarakat Mundak Jaya yang menginginkan masyarakatnya atau desanya menjadi jaya. Tim penilai lomba desa yang terhormat, Desa Mundak Jaya memiliki potensi yang besar di sektor pertanian, khususnya dalam produksi benih padi dan beras, dalam pengembangan ekonomi dan inovasi berbasis kearifan lokal, termasuk pemanfaatan limbah jerami yang terus-menerus dikampanyekan agar masyarakat menyadari akan pentingnya mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam. Dengan memanfaatkan potensi pertanian ini, Desa Mundak Jaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor pertanian, sekaligus kita dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas politik dan ekonomi negara. Pengembangan potensi Desa Mundak Jaya telah membuahkan hasil yang signifikan dengan tersedianya produk unggulan desa, yaitu produk beras dan benih padi. Pengembangan potensi Desa Mundak Jaya telah membuahkan hasil yang signifikan dengan kesediaannya produk unggulan desa, yaitu produk beras dan benih padi. Desa Mundak Jaya telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan limbah jerami menjadi produksi seni dan pakan ternak. Limbah jerami dapat diubah menjadi produk seni yang unik dan menarik seperti kerajinan tangan, dekorasi, dan lain-lain. Limbah jerami juga dapat digunakan sebagai pakan ternak yang bergizi dan dapat meningkatkan kualitas ternak. BUMDes Desa Mundak Jaya menjadi salah satu profil penting dalam pengembangan ekonomi desa. BUMDes di Desa Mundak Jaya menjadi salah satu sumber modal usaha bagi UMKM dan petani di desa. Dengan adanya BUMDes, UMKM dan petani dapat mengelola modal desa dengan bunga yang rendah dan proses yang mudah. Selain menjalankan fungsi keuangan desa, BUMDes sendiri menjalankan usahanya, yaitu isi ulang gas, kerjasama internet atau wifi, dan usaha peternakan ayam petelur. Tim penilai lomba desa dan hadirin yang hadir di sini, arah dan kebijakan Desa Mundak Jaya dalam proses kegiatan diantaranya terdiri dari 6 indikator: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sosial, agama dan budaya, pemerintahan, dan fasilitas umum. Indikator yang pertama adalah indikator pendidikan. Indikator pendidikan di Desa Mundak Jaya menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan di masa depan. 2. Indikator yang kedua yaitu indikator kesehatan. Angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan kualitas layanan kesehatan di Desa Mundak Jaya juga meningkat. Dengan adanya peningkatan dalam kualitas fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan layanan kesehatan yang tersedia. 3. Indikator pekerjaan umum. Dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan masyarakat merupakan target utama dalam penggunaan anggaran.
Dari tahun ke tahun, infrastruktur jalan di Desa Mudak Jaya telah meningkat, sehingga dapat memudahkan akses masyarakat ke berbagai fasilitas serta meningkatkan mobilitas ekonomi di desa. Empat, indikator perumahan rakyat. Kondisi yang beragam dalam hal kualitas dan kuantitas perumahan di Desa Mudak Jaya tentunya masih ada tergantung tingkat perekonomian warga. Namun secara garis besar oleh pencapaian kemajuan dan signifikan dalam penyediaan perumahan rakyat yang layak huni. 5. Indikator Trantibum Linmas. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Dengan ditandai partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban dengan adanya kegiatan ronda dan pos kamling. Tapi di sini kami mengolah jeraminya sudah dicampur jadi semacam kayak bubur, jadi kayak tempat telur tuh biasanya seperti itu. Ini juga tidak menutup kemungkinan nanti juga ada ayam petelur, bisa jadi telurnya nanti kita itunya bisa dibuat tempatnya dari jerami itu. Jadi artinya itu inovasi yang ingin kami gali, termasuk juga yaitu karya seni relief juga dibuat, terus juga 2022-2003 semenjak 2022. Jadi ini kan anak-anak TK, jadi kalau biasanya misalnya kebetulan juga Ibu Neng ini juga sebagai guru TK juga di samping jadi kegiatan ini ya alhamdulillah sekecamatan Cikidung kemarin juga sewilayah Ekskudanan Losarang pesertanya banyak. Kalau biasanya kan TK cuman mewarnai atau apa, tapi kami membentuk, temanya membentuk tanah air. Karena kami anak petani, ya dari tanah juga dari jerami, ini ya betul. Tapi ya itu tadi, sangat menghibur, artinya manakala anak TK-nya ini juga orang tuanya juga ikut aktif. Alhamdulillah itu juga dapat apresiasi waktu akreditasi TK, dapat bagus ya, dari belum, iya Bu ya, belum, iya, iya, oh iya, 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 iya. Oh ya, terima kasih Bu. Ini juga ya masukan yang luar biasa karena kekurang tahuan kami. Iya, iya. Jadi terima kasih. Sudah Bu. Ini mungkin jenis usahanya ya. Ada Iya. penjualan gas, ya. Sudah tadi Ibu ada 6 SPN yang disampaikan itu. Di kami itu merupakan 6 SPN itu standar pelayanan minimal ya kan dibacakan tadi ada pendidikan, kesehatan, EU gitu kan, perlindungan rakyat, sosial itu merupakan SPN namanya standar pelayanan minimal. Memang bagus sekarang dulu. Dan saya mau tanya tadi itu juga menerima penghargaan dan prestasi ya. Itu penghargaan dan prestasi itu masanya Ibu memimpin atau bukan? Itu waktu sebelum saya. Oh, iya. Berarti sebelum itu ya. Iya. Pemekaran Desa Mudak Jaya itu tahun berapa? Pemekaran 84 ya. Tapi udah berapa kali 40? Kalau 10 berarti. Enggak. Aku Sutarma itu
sekali periode terus juga diseling lagi terus juga kepilih lagi. Ya kan Baru 3 ya sama 3 kali ya. Iya. Terus pada saat penyusunan APBD desa itu, apakah melibatkan ketua BPD dan anggotanya dipanggil ya? Bener Pak? Bener Pak? Iya. Soalnya biasanya itu menganggap BPD itu ya tidak sinkron lah gitu, sehingga jarang dibawa-bawa. Jadi BPD itu seperti lembaga yang anak barangnya kan pulang mulai ada penghasilannya juga diterima ya Pak ya, rekeningnya langsung ya. Karena kami di sini bukan hanya sekedar untuk mengikuti lomba aja, evaluasi pelaksanaan kinerja desa ini ya. Memang kami tadi Ibu dari sudah menyampaikannya, ada nggak Bu motivasi Ibu, inovasi Ibu kan itu untuk mempermudah pelayanan desa dengan membuat inovasi apa gitu? Sekarang Bu, kemarin peresmian peletakan batu pertama, bikin gula batu. Kita kerjasama sama PG Bu. Tapi baru peletakan batu pertamanya aja. Nanti kita batu pertama dan batu terakhir. Enggak lah Bu. Insya Allah akan diurus perizinannya. Baru kita lanjut ke PG ya. Bukan maksud saya, bagus Iya. motivasi pelayanan desa. Kayak kali itu aplikasi apa? Sehingga masyarakat tuh nggak perlu harus ke kantor balai desa gitu. Ada website, website apa? Isinya apa aja? Iya, ini website Desa Mundak Jaya Bu. Kebetulan sebetulnya memang kemarin kan desa digital, cuman terkadang tuh Bu ada, menurut kami nih mah terkait dengan pelayanan melalui website itu ada rantai yang terputus Bu. Maksudnya kan kalau masih langsung, maksudnya kan masyarakat kan bisa datang ke balai desa bersilaturahmi dengan kami gitu. Tapi ya memang secara kemudahan memang harus digitalisasi. Terus juga ini Bu terkait dengan tanda tangan elektronik. Tahun kemarin kita sempat bikin, nah cuman terkendala di lapangan itu stakeholder yang lainnya itu terkadang nggak mau menerima kalau misalkan pakai tanda tangan elektronik. Itu yang perlu apa sih? Ada kesepakatan dan kesepahaman misalkan ya misalkan kayak di desa kan misalkan kayak pembuatan surat keterangan usaha untuk ke bank gitu Bu. Terkadang kan sistem yang pihak bank itu kan nerimanya iya, terkadang pinginnya tuh yang manual gitu maksudnya Bu. Mungkin begitu menerimanya tuh. Itu. Iya. Iya. Bisa, ini nanti bisa di dalamnya ini Bu bisa mengurus termasuk tadi surat-surat domisili atau ini masuk, iya. Ada, iya, ada Bu. Memang bisa gitu. Dan sudah bertanda tangan elektronik gitu Bu.
Terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada kami. Baik, kita langsung aja Ibu kepada PKK yang terkait dengan 10 program pokok PKK. Tadi apa yang Ibu sampaikan bahwa di PKK itu sudah menjalankan program Posyandu, PAUD, dan dari Pokja 3-nya hatinya PKK, terus Pokja 1-nya pengajian ya kalau nggak salah. Ya. Ini maksud kami untuk Posyandu itu tuh sudah sesuai dengan arahan dari DPMD terkait dengan TP Posyandu atau belum? Kalau sudah, apakah sudah dibuat SK-nya? SPM-nya seperti apa? Ada berapa, kalau nggak salah 5 ya Bu ya? 6. Nah dari 6 Posyandu itu sudah berbentuk ILP atau belum? Sasarannya berapa? Terus terkait dengan PAUD Bu, ini PAUD-nya PAUD terintegrasi atau PAUD murni atau bagaimana? Yang terkait dengan hatinya PKK, hatinya PKK ini apa hanya untuk di desanya saja, apa untuk disebarluaskan ke warga RT RW, PKK dusun dan PKK RT, atau ke masing-masing rumah dianjurkan atau ada surat edaran dari buku untuk menanam tanaman jangka minimalnya jangka pendek. Sekarang bahwa Pokja 1 itu terkait dengan pengajian. Di situ ada berapa kelompok MT pengajiannya dan apa yang ditangani terkait dengan Pokja 1 masalah paredinya Bu. Karena kami di kabupaten itu menekankan bukan terkait dengan pengajian saja tapi dengan paredinya. Ya, pola asuhnya. Barangkali itu saja Bu, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Untuk Pokja 1 dulu ya Bu ya, tentang pengajian. Itu kami kan ada 2 blok ya Bu, ada Badak, Mundak Jaya itu Badak dan Munjul. Kami di sana di Munjul ada jamiahan Ibu, di jamiahan, di Badak juga ada jamiahan. Jadi cuma 1 kelompok aja tuh Bu, Munjul 1 jamiahan, biasanya malam Senin sama malam Rabu. Kalau di Badak malam Jumat. Terus kami suka ada gabungan pengajian Munjul dan Badak sebulan sekali. Biasanya awal bulan atau akhir bulan. Gantian ke Badak dan ke Munjul. Untuk pola asuh anak, kami memberikan penyuluhan kepada anak-anak dan kepada orang tua untuk mengasuh bagaimana cara mengasuh anak yang baik dan benar. Dan untuk remaja, biasanya kami mengadakan pengajian juga untuk anak-anak remaja sambil dikasih penyuluhan tentang bagaimana cara anak-anak biar bisa bergaul dengan baik dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Itu untuk Pokja 1 ya Bu ya. Pokja 2 untuk PAUD, kami ada 2 ya Bu ya, PAUD. Di sana ada di Badak 1, di Munjul 1. PAUD-nya PAUD murni Ibu ya. Di sana dan di Munjul itu di bawah PAUD-nya itu ada TK sama Kober. Di sana kalau TK itu formal ya Bu, kalau Kober itu tidak formal. Pendidikan anak usia dininya. Dan untuk hatinya PKK, kami sebagai kader PKK mengajak masyarakat untuk mempergunakan pekarangannya, menanam misalnya ya yang cabai, tomat, yang jangka pendek tuh Bu, yang supaya kalau ibu-ibu memerlukan sesuatu itu bisa setidaknya jangan beli, ada aja di depan rumah,
atau di pekarangannya digunakan dengan baik. Dan kami juga di sana itu Ibu ada KWT Sekarjaya, dan untuk saat ini sedang menanam cabai, tomat, pakcoy yang insya Allah penjualannya kalau yang begitu itu cepat ya Bu ya. Jadi kami kalau sudah dipanen ditanam lagi, dan ditanam aku hatinya PKK juga sudah ada tapi belum lengkap Ibu ya. Ada juga toga atau apotek hidupnya juga beberapa, karena kemarin kemarau pada kering Ibu gitu ya. Dan untuk posyandu ada 2 posyandu. Posyandunya itu ada 5, posyandu Mawar 1 sama Mawar 2, di Badak 3, dan di Munjulnya 2 posyandu. Sasarannya untuk posyandu Mawar 1 ya, ya banyaknya Bu ya. Ya. Dan alhamdulillah mereka juga sudah sangat Bu, ke posyandu itu sangat semangat untuk menimbang anaknya. Terus ada orang tua yang bumil itu Bu, bumilnya diperiksa, dan kadang kayak orang tua atau lansia kadang diperiksa tuh Bu, katanya mau tensi darah itu, atau dari puskesmas nanti datang untuk gula gitu ya Bu, begitu. Dan selama ini kami mejanya itu baru 5 Ibu ya. Kan sekarang harusnya 6 katanya. Sosialisasi juga dengan diadakannya di sana harus ada sosialisasi untuk bumil, untuk anak lansia, anak remaja juga. Begitu Ibu yang kami sampaikan, mohon bimbingannya juga. Terima kasih. ILP-nya belum Ibu ya. Ya, belum ada, tapi insya Allah nanti kita akan ya, untuk ILP nanti belum Ibu. Bundaknya masih belum primer untuk meja ke-6. Terus ini Bu terkait dengan pengelolaan sampah ya. Ada alhamdulillah untuk sampah yang ini sudah disediakan untuk umum, dan kemarin juga pas ada monep dari kabupaten, beliau juga meninjau ke tempat sampah di sana. Penanganannya tuh direkrut dari desa, ada petugasnya, atau memang masyarakat nenteng kresek dibuang ke TPS? Ada Ibu, ada yang ambilinnya tuh ya, ada. Iuran. Ada petugasnya sendiri. Ada iurannya? Ada ya. Untuk posyandu Bu, kami di kabupaten posyandu itu yang dulunya Pokjanal Posyandu, iya, sekarang kan dirubah menjadi TP Posyandu. Iya Ibu. Tim pembina posyandu. Betul. Apakah sudah dibentuk Bu di Mundak Jaya? Belum ya, belum sekarang, karena kemarin baru diberitahu sama Ibu ya, katanya iya, Pokja Posyandu sudah, itu Pokja Posyandu sudah ada. Sudah ada. Iya, sudah ada. Ibu sudah ada, sudah ditandatangan sama Ibuku, Bu. Lupa sayanya, Bu. Ya. Bukan. Pembina posyandu. Pembina posyandu. Iya. Yang sekarang ya. Oh iya, sudah Bapak. Iya, sudah memang baru kemarin ini, ya, baru. Iya. Belum ya. Kalau ini mah mungkin yang dulu nih, ini mah tim pembina pos pelayanan terpadu, ini mah Pokjanya ya? Iya, Pokja. Iya, kalau ini mah tim pembinanya. Jadi karena ibuku dimandatkan kepada ibu sebagai ketua PKK-nya. Iya, baru sih ya Bu. Iya. Nah sekarang ibu sebagai ketua dari posyandu. Posyandunya. Kemarin baru disampaikan sama Ibu Bupati, Ibu. Kebetulan pas meresmikan ya peletakan tungku batu pertama di Tungku Gula Batu. Mohon segera dibuat Bu ya dengan SPM-nya. Insya Allah Ibu. Ya. Iya, insya Allah Ibu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Ibu.
barangnya. Ya, Pak Ulis, buat TTS kalau dari inovasi dulu ya. Ya. Langsung saja, ini sebagai pemain pengganti Bu, masuk pas pertandingan sudah mau selesai. Jadi kalau di poin di sini kan ada 5 poin yang untuk penilaian. Kalau dari penampilan saya rasa sudah oke. Penguasaan materi saya anggap ini teamwork Bu. Jadi nanti untuk besok lagi kalau misalnya masuk ke tahap berikutnya, PowerPoint-nya dibikin jadi lebih simpel tapi lebih menarik. Perbanyak grafik, perbanyak gambar. Syukur-syukur di situ diinsertkan, dimasukkan video-video. Jadi misalnya tadi produk unggulannya apa, nggak apa-apa. Di sela-sela itu kita bisa klik keluar misalnya produk unggulannya apa. Jadi kan biar lebih itu. Jadi tidak terlalu banyak tulisan. Terlalu banyak tulisan kita baca juga agak pusing juga ini. Karena makin nambah usia kita lihat huruf itu agak susah juga. Lah besok lagi kalau misalnya itu yang untuk PowerPoint yang ditampilkan lebih simpel tapi kita dikasih diprintkan Bu. Jadi kita bisa kalau misalnya pengen melihat data kita bisa lihat data lagi di situ. Kan kayak gini kan tulisannya akeh pisan gini. Aduh bacanya rada angel. Jadi agak kita agak kesulitan untuk itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi itunya poin-poinnya saja, pointer-pointer hal-hal yang penting itu disampaikan. Jadi buku juga pada saat paparan kan tidak terlalu banyak yang diitukan. Untuk lebih detail bisa panelis satu juri bisa baca yang ada di yang di print out. Inovasi juga rasa bisa ditampilkan tadi. Kalau masalah legalitas habis itu prosedur dan sebagainya oleh pembicara sebelumnya Bu Kabak dan Bu itu sudah sudah memberi banyak masukan itu. Tapi kalau dari saya lebih ke secara pemaparannya saja. Enggak apa-apa Bu, jadi enggak perlu tegang, Ibu bisa menyampaikan apa yang ada di situ misalnya sampaikan. Karena saya agak menarik juga, saya sangka Mundak itu ternyata singkatan dari Munjul dan Badak. Oke, karena pada saat tahun itu, tahun 84 itu agak susah kelihatannya Indonesia. Tahun 84 harga minyak lagi turun karena Indonesia itu negara yang hidupnya dari migas, harga minyak lagi turun lagi susah, semua harga naik. Tapi walaupun Mundak tetap jaya gitu, walaupun harga naik tetap jaya. Jadi nggak apa-apa, sampaikan informasi-informasi yang nggak berkaitan tapi itu bikin suasana lebih hidup. Karena ya punten lah, kita kan harus bikin sure orang yang kita paparan. Kebetulan usernya ini kan gubernurnya seneng budaya ini. Tampilkan yang budaya-budaya itu. Karena seneng. Ya mungkin besok lagi kalau naik ke 3 besar paparan di provinsi. Karena kan bikin sure, bikin orang seneng kan bagus itu Bu. Mungkin datangnya pakai kebaya, pakai apa yang berbau lokal, budaya, itu Pak Gubernur suka. Karena tebakan saya, jurinya pun pengen bikin sur gubernur itu. Ya kan sama lah, Pak Ulis apa-apa itu kan juga pengen bikin sur buku Wu. Pak Sekmat, Pak Kasih-Kasih juga pengen bikin sur Pak Camat. Itu kan hal-hal seperti itu juga nggak apa-apa, kita bikin sur
orang yang kita bahwa di belakangnya itu ada kerja keras untuk bikin dokumen, habis itu di lapangan misalnya masalah sampah, masalah inovasi dan sebagainya, iya. Tapi yang gimmick-gimmick seperti itu juga perlu diitukan. Mungkin itu saja pendek dari saya, secara garis besar sudah oke. Mudah-mudahan Mundak Jaya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih Pak Kabid untuk tambahan tadi masukan ya untuk Desa Mundak Jaya khususnya. Pak Sekmat, ada yang mau disampaikan? Silakan Pak untuk penyemangat Desa Mundak Jaya ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Insya Allah dalam pemaparan ini, ekspresi ini akan kami perbaiki apabila untuk ke depan-depan, karena masih banyak kurangan dan sifatnya terus terang kami datang baru, kemarin juga kami sampai malam Bu, larut malam kita juga kemarin zoom untuk lihat tiba-tiba mati lampu. Ya, jadi insya Allah akan kami maksimalkan dan insya Allah teman-teman dari Mundak Jaya ini semangatnya luar biasa dan harapannya ke depan akan terus lebih maju dan insya Allah akan kami dorong untuk kegiatan yang ada di Mundak Jaya. Bahkan kemarin juga tadi pagi juga saya berikan arahan kepada teman-teman Mundak Jaya untuk segera, bahkan kemarin tuh mau saya rubah untuk profil yang sesuai dengan ini Pak, yang ini apa, yang paparan itunya. Cuman itu karena keburu mati lampu, terus tadi itu ada rakor dulu Pak gitu Bu. Jadi insya Allah ke depan hal yang kita itu kan akan kami perbaiki. Insya Allah ini tetap teman-teman semangat, kami di belakang, kami terus dorong supaya Mundak Jaya tetap jaya dan tetap akan ke depan akan lebih baik. Terima kasih barangkali Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekmat atas arahan ataupun mungkin closing statement ya untuk Desa Mundak Jaya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk yang tadi disampaikan sama Pak Kabid dan tim 3 besar, ini dari 6 menjadi 3 ya. Jadi kalau udah 3 nanti kita kunjungan lapangan. Dalam hal ini tolong perbaiki data-datanya, data-datanya tolong diperbaiki, apalagi tadi masukan-masukan dari tim penilai tolong diperbaikin dan juga mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi. Karena ini juga Pak Sekmat ya, ini sudah menjadi desa terbaik di wilayah Kecamatan Cikedung khususnya ya. Karena memang informasi dari Pak Gubernur itu nanti yang juara tingkat kecamatan pun akan mendapatkan program di tahun depan 2026. Mungkin ya kemarin sih diinformasikan awal tahun itu sebesar 200 juta di tingkat kecamatan. Ajang bergengsi untuk desa dan kelurahan di Jawa Barat, Anugerah Gapura Sri Baduga. Sebanyak 5.311 desa dan 646 kelurahan akan dievaluasi kinerjanya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, adapun penambahan aspek penilaiannya mencakup kesehatan, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan atau sosial, ketentraman dan ketertiban, tata kelola pemerintahan. Ini saatnya desa dan kelurahan menunjukkan yang terbaik. Anugerah Gapura Sri Baduga. Lembur diurus, kota ditata.